sama Tauros untuk retribution. Plus sama-sama punya power untuk objektif. Iya, sama-sama punya kesempatan juga ya, melanjutkan apa yang Oji bilang adalah Phantom Execution, Lethal Counter, dua-duanya bisa dimanfaatkan lagi untuk ditambahin dengan satu Retribution. Betul. Dari sisi objektifnya, mereka berimbang dari jungler. Cuman mid lane-nya yang gue penasaran nih ngelihatnya. Gimana Gashen nih? Kalau di hari yang kemarin, di saat lawan Aura, Gashen-nya mohon maaf lahir dan batin. Ngeri banget ya. Ngeri banget, Pak. Tapi di garis bawahi ya, itu junglernya sama-sama kuat untuk farming doang. Oke. Tapi kalau dari segi metode late game, of course udah pasti Balmond. Baku hantam Lancelot itu pasti pedangnya yang langsung jadi peniti. Itu udah kodrat ya. Ini dia, game yang kedua. Apakah Rarki Hoshi akan mengamankan game kedua dan membuat nafasnya lebih panjang atau bahkan game kedua untuk Onyx Esports. So, MPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Rame ya. Rame. Gue tadi pas opening merinding banget ngeliatnya. Semuanya ramai, backsoundnya ditambahin lagi, aduh. Lo merinding? Merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding, ngabulu, godokku. Kenapa, Po? Gak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, dan kita mulai di mana dari Suns memang bermain sebagai mid laner Gashen dan Chow. Dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin tadi Sancho udah level 2 ya. Dan spike swordnya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... Mati? Ya nih. Oke, fokus lanjut lagi. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan. Namun tadi Tonrosnya mulai aja maju ke bagian pas sedikit lagi. Flickernya langsung dikeluarkan. First blood akan terjadi. Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Peace. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng. Sama-sama punya satu gol Lethal Counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin Lay off. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udahlah maafkan namanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, makin fall off maksudnya, kamu ini. Ya, Wih. Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris tampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang, apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan, dengan Balmond kan. Balmond. Ini dia, ini Tonros versus Lethal Counter. Itu tadi Pak. Ini kita lihat dulu ya. Entah Tonros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya. Plus dengan Lethal Counter, tapi Kairinya terkena efek dari Fan. Belum lagi ada Ginumia Blast. Mencoba untuk pergi, tapi hilang dia tersebut. Tonros again berhasil mendapatkan first blood. Dan seorang Albert makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan bahkan bisa kita bilang push. Di depan sana bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk. Karena dia masuk ditangkap Fredrin itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya semakin di early, semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang, semakin playoff. Semakin Fall off. fall off. Nah, iya, ingetin dong. Fall off MPL season 10. Playoff. Kayak gitu dong. Support dong. Still support dong, oke. Oke, tapi sementara waktu Onyx Hoshi mereka mendapatkan tadi satu turtle dan juga mereka langsung memberikan pressure. Ini dia yang kita bilang selalu secara terus-menerus juga bahwa tiap kali ada objektif yang didapatkan oleh Onyx Hoshi, mereka akan mendapatkan follow up juga. Waduh. Langsung digasnya begitu aja. Memang burst damage seperti Gashen sangat dibutuhkan di early game seperti ini untuk menumbangkan langsung ke arah Fredin. Tapi di area yang berbeda. Ada serangan yang memang dilakukan bersaing pulih kali ini juga oleh cewek. Namun untuk pergerakan dari Kiboy dihancurkan, cewek hanya bisa melihat dari kejauhan. Kalau dibilang adil atau enggak, masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya, karena Onyx dapat top laner, sedangkan RRQ dapat romer. Silakan Yes, emblemnya. weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksman-nya Everest masih ya. Masih dengan Everest dengan hybrid attack juga. Dan ini cewek lagi di pressure. Dia dipotong dan dengan tempo yang sama Onyx Hoshi. Mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar nggak kalah early, udah pasti itu. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar nggak kalah early Cloud-nya. Karena bisa dibilang, Cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Stuck Bruno akan sakit habis stun, flicker ke arah belakang. Tapi flicker, incandescence namanya. Wede. The ultimate. Boleh. Gila, gue dari England bro. Kecil gue lahir di England. England sebelah mananya? Cuman di bawah ada plating yang memang sudah berhasil dilakukan. Untuk dari shieldnya sudah menghilang. Dan sekarang ada satu pergerakan dari Gus yang memang langsung dihancurkan lagi. Dan di sini efek terrifying dan juga knockout yang dihasilkan
oleh Fredrin. Semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQ Aussie mengamuk di early game ini. Yes, Energy Eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle terbuka. Waduh. Damage-nya Ikenetsa, double dagger, full slaughter. Belum cukup, Pin. Masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my God. Sampai not blast. Tapi nampaknya cewek masih mau lebih. Landing to it. Satu flank. Diamankan dari Alkiosi. Tapi planting to it by Skylar. Berhasil bertemu dari cewek. Dan Kyrie. Kali ini dia bisa dapetin purple buff-nya. Sorry to say, Kyrie. Oh, Dapet dong. What? Masih dapet dong. Masih bisa dapet. What? Dia ada berbeda Skylar sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat dan hilang sudah kasihan. Hilang di area tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff. Tapi dia dapetin satu buah Guardian lebih mahal. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, nobar MPL sambil order cap di skor 90%, scan di Omawa. Waduh. Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skylar juga sekaligus membuat posisi dari Suns. Ini langsung terbuka, tapi Suns daya gedor dia sangat tinggi sekali. RRQ Aussie mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 point kill. Tapi ingat, dengan point kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Play, dengan Way of Dragon. Way of Dragon berisal dulu, pantas Lautar. Berikan seorang pin. Namanya blast, tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan untuk defensif. Skylar is coming. Belum ada metal dari Image. Dan ini dia. Blazing duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan pakai mega kill for Albert. Lihat. Kembali lagi ke line up dan Ting bukan bermain, Ting bukan biskuit. Dan ini dia. The better the smile, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya dan sekarang. Purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari RRQ Aussie. Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan dan RRQ Aussie hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi apakah sampai pertanyaan seperti itu? Blazing duet, di cancel, Asapopol, Keyboy, Tantekton, double kill. Didapatkan oleh seorang Keyboy kali ini. Di mana RRQ Aussie membuat Albert dapetin 6 point kill. Dia makin lebih kaya raya, makin lebih perkasa. Dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di lane of down di game Gila. kali ini. Mirip banget Lancelot-nya sama Lulung. Sama gua kan, saya cuman kok ngedes bisa sekali doang om. Opung boleh kita skip? Silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya dan ini dia. Hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama RRQ Aussie. Membongkar pertahanan Onyx Esports. Dengan puncture dia, dengan phantom execution dia, dan bahkan untuk objective play. Ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan satu demi satu. Godlike from Bay Alien. Masih mau lebih menjadi pilihan. Looking for double kill. Dan this is it, Albert. Sampai Alien mengamuk. Double kill didapatkan. Fokus ke arah turretnya. Tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan Suns agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan purple buff dari seorang Kyrie. Tapi untungnya Kyrie tidak depending on purple buff. Oke, purple buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ Aussie lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain RRQ karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kabon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Laner-nya, Pung. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Oh, langsung lagi Malefic. ya. Malefic dia, Pung. Oke, dan ada Malefic Roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert, ini unggul jauh banget buat Albertnya dan dia bisa menargetkan untuk hero tipnya seperti Gashet dan bahkan dengan Brunonya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya, Opung Wawa. Iya,
Dan itu yang memang tidak diinginkan oleh Arkehosi. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan markingannya dia. Tapi team fight ya, dengan Arkehosi punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan dominant blast selalu ada di dalam rumput dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Damage dealt dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali Arki. Oh, Brisado lepas. Albert tershutdown. Lomana blast. Dapetin shot. Cepatkan Kyrie. Double kill. Bagi Bonte, bagi Maniac from Klika. Israel. Dan this. Maniac. Seven. Oh my God. Seven pertama. Di NBA Playoff Indonesia. Savage, itu dia kekuatan dari masing-masing player Arkehosi dikeluarkan di game yang kedua. Savage Israel! Oh my God! Ini bencana untuk tim Onyx Esports! Wow, semakin membara, semakin panas lagi Land of Dawn. Ini baru game yang kedua loh. Apa ceritanya nanti di game yang ketiga dan juga seterusnya. Oke, tapi lihat Onyx Esports, walaupun terkena Savage, gak masalah, dia masih reset, dia masih coba untuk melakukan catch up. Dia coba untuk masih mengejar. Gimana caranya, dia masih punya high ground defensif. Walaupun bisa kita bilang, Suns clear-nya cepat tapi untuk 1 wave. Bukan untuk 3 wave. Iya. 1 wave aja. Dan bahkan sebenarnya nggak punya hero untuk bisa clear wave cepet banget ya buat Onyx Esports. Dan hero tabrak yang dimainkan ini Onyx Esports mereka kan dive in composition. Dan tiap kali mereka dive in, itu ada Frederick yang selalu menghentikan langkah-langkah mereka. Knock up-nya dari Brave Assault, adanya juga Energy Eruption untuk taunting. Dan membuat boots-nya, Kyrie-nya ini nggak nyaman sama sekali. Dan Kyrie dengan Balmondia, 89% win rate-nya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Lancelot dan lebih safe pastinya untuk gameplaynya. Tapi dari kondisi terdesak seperti ini, Arkehosi mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Vayne ini yang harus diwaspadai. Ya. Dia bebas kasih charge-nya. Dia juga bisa kasih dominant blast-nya. Aku lihat Pung, Kyrie ini dimakannya tuh bukan sama Albert. Dimakannya sama Skylar sama si Clay. Clay Skylar yang bikin dia tuh gak bisa ngapa-ngapain. Efek Terrify. Itu. Lagi muter pusing. Linglung. Pusing beneran akhirnya. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia Ya? butuh pasta teramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Itu kan jenis. Oke. Pasta teramol itu jenis, bukan merek. Oke, lanjut lagi. Purple buff pun masih tersedia di tersebut. Tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kolor. Sekarang menit ke-12. Sudah langsung dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes. Harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Esports karena tertinggal begitu jauh. Arkehosi hanya tinggal menyelesaikan game ini. Tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil. Mencoba ke arah belakang. Suns, dia respon dengan cepat. Sakit banget Itu dia Suns, instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kyrie. Kyrie mundur, Suns mundur, dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari gold lane dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar Opung. Jauh banget sih, selisih 3.000 ya dari Jauh dua BGT. jungler. Jauh BGT. Banget dari levelnya juga, tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi, ada BOD-nya. BOD sudah dapatkan ya. Tapi lihat wave yang buat- selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak. Karena itu akan menjadi tujuan utama dari Jemar Arkehosi. Dengan adanya high ground. Dengan adanya damage. Dengan defensif yang dilakukan. S7 masih mau lebih. Gak ada blast belakang. Gak dapat siapapun. Tapi saat kali ini terbakar oleh seorang Clay. S7 terbakar di depan. Dan saat di take down. Wow. Dan lihat akan terbakar Finn. Masih terbakar. Blasting the way. Berhasil mengajak backline. Dan Arkehosi take the game home. Satu sama. Semakin panas lagi. Ini